Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kebijakan dan pembangunan sektor pertanian. Kelompok kami terdiri dari Maulita Alianika Putri, NIM 64, Atta Naimatus Silvi, NIM 67, Diana Rahmatika Anggraini, NIM 71, Sylvia Bella Ageta, NIM 75, Muji Vina Maulani, NIM 88, Yoga Kriswahyudi, NIM 91, Rofikiah, NIM 92, Nurul Alfiatul Jamil, NIM 99, kemudian yang terakhir yakni Syamratul Fikriyah, NIM 100. Topik yang akan kita bahas yakni ada 8. Yang pertama, pengertian sektor pertanian. Yang kedua, teori pertanian. Yang ketiga, peranan sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Yang keempat, tujuan dan unsur sektor pertanian. Yang kelima, bagaimana pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Yang keenam, kebijakan pembangunan sektor pertanian. Yang ketujuh, potensi dan permasalahan di Indonesia. Kemudian yang terakhir, tantangan pertanian. Kita masuk ke topik yang pertama, yakni pengertian pertanian. Pertanian adalah kegiatan produksi biologis yang berlangsung di atas sebidang tanah dengan tujuan menghasilkan tanaman dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa merusak lahan yang bersangkutan untuk kegiatan produksi. Indonesia disebut negara pertanian atau negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Pembangunan pertanian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, yang memiliki warna sentral karena berperan dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi perekonomian negara. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Hasil sensus penduduk tahun 2009 menunjukkan bahwa dari 237 juta penduduk Indonesia, sekitar 45,3% bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan nasional, karena sektor ini menyerap sumber daya manusia yang paling besar dan merupakan sumber pendapatan bagi mayoritas penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui program pembangunan nasional akan melakukan pengembangan agribisnis yang bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian termasuk perkebunan dan kehutanan yang mampu bersaing serta meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pertanian, khususnya bagi petani untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha. Teori pertanian. Apa yang dimaksud dengan pertanian? Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, dan peternakan dalam suatu agroekosistem. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat diandalkan di Indonesia, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sektor pertanian terdiri dari 5 subsektor, yaitu sektor tanaman pangan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor perikanan, dan sektor peternakan. Teori tentang pertanian di Indonesia. Yang pertama adalah teori dualisme. Teori ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama ada teori dualisme sosial oleh J.H. Buke yang menyatakan bahwa pertanian di Indonesia terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Yang
Bagian kedua ada dualisme teknologi oleh Higgin B. tahun 1960. Dualisme terjadi karena adanya perbedaan penggunaan teknologi modern dan teknologi. Bagian yang ketiga ada dualisme regional. Adanya perbedaan atau ketidakseimbangan antar wilayah perkotaan dan pedesaan dan wilayah antar negara yang disebabkan oleh ketidakseimbangan investasi antar wilayah-wilayah tersebut. Bagian yang kedua dari teori tentang pertanian di Indonesia yaitu ada teori evolusi pertanian. Teori ini dikemukakan oleh Clifford Geertz tahun 1976 yang menyatakan bahwa pertambahan pembangunan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh evolusi pertanian. Teori ini menyatakan bahwa budaya yang lebih mementingkan solidaritas bersama daripada peningkatan penghasilan menyebabkan sektor pertanian tidak dapat berkembang. Yang ketiga ada teori moral ekonomi petani. Teori ini dikemukakan oleh James Scott tahun 1986. Teori yang menyatakan bahwa petani Indonesia adalah sangat rasional, tanggap terhadap teknologi, dan ingin maju. Namun, ada faktor yang membatasi tindakan petani, yaitu penghasilan yang pas-pasan karena luas usaha yang relatif kecil. Yang keempat ada teori Musser. Teori ini menjelaskan tentang syarat pokok dan syarat pelancar pembangunan pertanian. Syarat pokok adalah faktor yang harus ada dalam kegiatan pembangunan pertanian, sedangkan syarat pelancar adalah faktor yang berfungsi untuk mempercepat proses pembangunan pertanian. Yang kelima adalah pendapat dari John Reinters tahun 1999 tentang pembangunan pertanian dengan input rendah. John Reinters melihat kerusakan lingkungan yang terjadi dan kemunduran-kemunduran yang terjadi di sektor pertanian. John Reinters menganjurkan agar pembangunan pertanian beralih kepada teknologi yang menggunakan input luar rendah dengan mengembangkan teknologi yang ada di sekitar lingkungan petani. Dan yang terakhir, ada pendapat dari Hayami dan Kikuchi tahun 1987 tentang teori kelembagaan pertanian. Teori ini menyimpulkan terbentuknya dan bertahannya suatu sistem kelembagaan dalam pekerjaan pertanian dapat dipahami dari aspek ekonomi dan bukan disebabkan oleh aspek sosial, seperti yang dikemukakan oleh Buke dan Geertz. Selanjutnya adalah peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Jadi secara tradisional peran pertanian dalam perkembangan ekonomi hanya dipandang pasif sebagai unsur penunjang. Jadi di sini peran utama pertanian hanya dianggap sebagai sumber tenaga kerja, dan sektor pertanian adalah sektor penghasil bahan-bahan pangan. Lebih dari itu, peran sektor pertanian dalam perkembangan ekonomi di Indonesia yaitu yang pertama adalah sebagai sektor penghasil bahan pangan, yang kedua adalah sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain, kemudian yang ketiga sebagai salah satu penghasil sumber devisa bagi negara, dan yang keempat adalah meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier. Pada kaitannya sektor pertanian dengan PDRB, subsektor pertanian merupakan sektor yang memiliki keterkaitan terhadap angka yang diperoleh pada PDRB. Di sini berarti sektor pertanian juga memiliki keterkaitan dan kontribusi pada sektor lainnya. Contoh misalkan adalah pemerataan tenaga kerja. Salah satu alasan mengapa sektor pertanian memiliki kaitan dengan sektor lainnya adalah karena sebagian besar bahan baku industri berasal dari sektor pertanian. Misalkan komoditas padi yang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dibutuhkan oleh sektor industri untuk kebutuhan bahan pangan. Jadi di sini sektor pertanian memiliki kontribusi yang lebih terhadap perekonomian Indonesia. Jadi terdapat peran penting pada sektor ekonomi lainnya.
Maka dengan demikian akan meningkatkan sumbangan pada pendapatan PDRB dari penjualan hasil produksi tersebut. Pertanian juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan penciptaan nilai tambah karena kontribusinya terhadap PDRB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada slide ini saya akan membahas tentang kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto di Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan PDB. Nah, dapat kalian lihat data di atas bahwasanya laporan produk domestik bruto menurut lapangan usaha di kuartal ketiga pada tahun 2019 menunjukkan peranan atau kontribusi sektor pertanian berada di posisi kedua setelah sektor industri dengan persentase sebesar 13,45%. Nah, adapun pertumbuhan sektor pertanian sebesar 3,08% dari tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan tersebut mengalami penurunan dari kuartal ketiga di tahun 2019 yang sebesar 3,66%. Nah, Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwasannya terdapat fenomena penurunan produksi pada tanaman pangan akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, akibatnya tanaman pangan pada kuartal ketiga di tahun 2019 tumbuh negatif sebesar 4,81%. Baik, selanjutnya yakni ada tujuan dan unsur sektor pertanian. Nah, tujuan kebijakan sektor pertanian ini ada 5. Yang pertama, untuk memajukan pertanian. Yang kedua, untuk mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif. Dan yang ketiga, meningkatnya produksi dan efisiensi produksi. Dan yang keempat, tingkat pendapatan petani ikut meningkat. Dan yang kelima, tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat juga mengalami peningkatan. Baik, selanjutnya yakni ada unsur pembangunan pertanian. Nah, di dalam unsur pembangunan pertanian terdapat 4 unsur. Unsur yang pertama yakni ada proses produksi. Nah, proses produksi di sini meliputi implikasi bagi pembangunan pertanian. Yang kedua, jenis usaha tani dan potensi pertanian berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, kegiatan dan produksi pertanian bersifat musiman. Yang keempat, suatu perubahan dalam suatu tindakan memerlukan perubahan juga dalam hal yang lain. Dan yang kelima, pertanian modern selalu berubah. Kemudian unsur yang kedua yakni ada petani. Nah, di sini petani meliputi 1. Beberapa peranan petani dalam kegiatan usahanya. 2. Ciri-ciri kehidupan petani. Ketiga, 3 macam kebiasaan mental yang terutama penting bagi pembangunan pertanian. Nah, unsur yang ketiga di sini adalah usaha tani atau farm. Nah, di sini maksudnya adalah kegiatan usaha tersebut untuk mengusahakan tanahnya dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau hewan tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan untuk memperoleh hasil selanjutnya. Nah, unsur yang keempat atau unsur yang terakhir ini adalah perusahaan usaha tani. Nah, di sini setiap petani melakukan kegiatan perusahaan atas usaha taninya. Nah, kegiatan ini bersifat perusahaan karena bertujuan untuk pengusahaannya bersifat ekonomi. Mana pembangunan sektor pertanian di Indonesia saat ini? Jadi pada tahun 2021 di bulan Februari Kemenko Perekonomian menyusun Outlook Ekonomi Pertanian 2021. Sektor pertanian diproyeksikan akan tumbuh sebesar 3,30% sampai 4,27%, dan peternakan diproyeksikan akan mengalami pemulihan, yaitu pertumbuhan sebesar 3,72% sampai 4,68% setelah tahun 2020 mengalami kontraksi. Jadi peran strategi sektor pertanian sebagai mesin penggerak
perekonomian Indonesia di tahun 2020 perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021. Nah, sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mewujudkan target tersebut, maka Kemenko Perekonomian menyusun Outlook Ekonomi Pertanian tahun 2021. Nah, Outlook Ekonomi Pertanian 2021 itu merupakan hasil kajian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang harapannya dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder terkait untuk bersinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian khususnya di tahun 2021. Nah, mengacu pada Outlook Ekonomi Pertanian 2021 ini, sektor pertanian diproyeksikan tumbuh sebesar 3,30% hingga 4,27%, dan subsektor peternakan juga diproyeksikan mengalami pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,72% sampai 4,68%, di mana pada tahun 2020 itu subsektor peternakan mengalami kontraksi. Kemudian yang kedua yaitu pertanian menjadi tulang punggung perekonomian di tengah pandemi. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan di saat banyak sektor lainnya berkontraksi. Kondisi stok pangan di dalam negeri pun kondusif, diikuti dengan terus meningkatnya kinerja ekspor pertanian. Total ekspor pertanian periode Januari sampai Juli 2021 meningkat 8,72% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, meskipun di tengah tekanan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, sektor pertanian mampu hadir sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dilihat dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sepanjang tahun 2020 sektor pertanian mampu tumbuh 1,75%. Pertumbuhan itu terjadi ketika banyak sektor lain mengalami kontraksi. Padahal tantangan yang dihadapi sektor pertanian pun tidak mudah. Bahkan sejak awal pandemi, Food and Agriculture Organization FAO telah memperingatkan bahwa pandemi berpotensi menyebabkan krisis pangan global. Terdapat tujuan pembangunan pertanian di tanah air yang telah ditetapkan pemerintah meliputi 3 hal, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, peningkatan kesejahteraan petani, dan peningkatan ekspor. Nah, terkait pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia, pemerintah masih bisa menjamin ketersediaan 11 komoditas utama bagi 273 juta jiwa masyarakat Indonesia. Merujuk laporan BPS, total ekspor pertanian periode Januari sampai Juli 2021 mencapai 2,24 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 8,72% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Februari 2021, juga lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yakni sebesar 29,59%. Dengan demikian, lapangan kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,36% dibandingkan penyerapan pada Februari tahun 2020, yaitu 29,23%. Yang ketiga yaitu Kementerian Pertanian telah menetapkan sejumlah strategi untuk tetap memacu peningkatan kapasitas produksi melalui mekanisasi, efisiensi, dan pendekatan teknologi tepat guna, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan, sistem logistik pangan, serta 3 kali ekspor atau GRADIEX.
Selanjutnya ialah kebijakan pembangunan pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian sejatinya ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis, dan meningkatkan kesejahteraan petani, mengisyaratkan bahwa produk pertanian yang dihasilkan harus memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan syarat keberlanjutan sehingga memiliki daya saing dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Dengan konsep seperti itu, diharapkan pembangunan pertanian dapat terlaksana secara maksimal. Selanjutnya ialah kebijakan di sektor pembangunan pertanian menurut Renstra Kementan 2020 sampai 2024. Ada 5 poin penting. Yang pertama, terjaganya ketahanan pangan nasional dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Yang kedua, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian dengan cara peningkatan nilai tambah dan daya saing di sektor pertanian baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dari hasil sektor pertanian. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya sarana dan prasarana pertanian, yakni dengan cara revitalisasi pembiayaan dan kelembagaan, meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk, dan pestisida. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas SDM dengan cara penyuluhan pertanian berbasis teknologi modern, regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian, karena generasi muda yang akan melanjutkan estafet pembangunan pertanian. Dan yang terakhir, terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah pada layanan prima dengan cara reformasi akuntabilitas kerja, transformasi pelayanan publik. Hal tersebut juga selaras dengan Kementan dalam pembangunan pertanian tahun 2020 yang menyebutkan ada 4 hal yang menjadi fokus utama. 1. Peningkatan produksi dan produktivitas melalui gerakan nasional. Kedua, menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi. Yang ketiga, pengembangan dan penerapan mekanisme pertanian serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Dan yang keempat, ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan termasuk lahan rawa dan suboptimal lainnya, serta penyediaan air seperti irigasi, embung, dan bangunan air lainnya. Materi selanjutnya yaitu potensi dan permasalahan pertanian di Indonesia. Potensi pertanian di Indonesia ini ada 3. Yang pertama, lahan pertanian. Di Indonesia sendiri ini memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Dari data kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total luas daratan Indonesia adalah sebesar 1902 juta hektar. Dan yang kedua, potensi yang kedua yaitu ada keanekaragaman hayati dan ekosistem. Keanekaragaman hayati pertanian ini adalah subbidang keanekaragaman yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara langsung terkait dengan aktivitas pertanian, berbagai varietas benih dan ras hewan, juga fauna, tanah, gulma, hama, dan organisme asli daerah yang tumbuh di atas lahan pertanian. Keanekaragaman hayati pertanian ini dapat berkontribusi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, terutama pada
masa terjadinya perubahan iklim yang dapat memicu stres bagi kultivar yang banyak dipakai saat ini. Karena kekayaan genetika pertanian dapat menjadikan usaha petani lebih resilient terhadap perubahan. Potensi yang ketiga yaitu pasar yang besar. Indonesia dalam bidang pertanian merupakan salah satu pusat mega diversi tanaman pangan di dunia yang beriklim tropis. Bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Beraneka jenis tanaman pangan dan berkebunan bisa tumbuh sehingga mempunyai potensi pasar yang besar. Dan selanjutnya yaitu permasalahan pertanian di Indonesia. Permasalahan pertanian di Indonesia ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, mengenai infrastruktur pertanian seperti jalan irigasi itu terabaikan. Infrastruktur pertanian seperti jalan irigasi terabaikan sehingga kos yang harus dikeluarkan dalam sektor ini lebih besar. Investasi dalam sektor ini pun rendah karena hampir semua bank dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia itu enggan memberikan peminjaman kredit modal kepada petani-petani kecil. Sedangkan dari sisi petani, tidak banyak petani yang mengetahui bank dan lembaga keuangan. Dan yang terakhir adalah akses lembaga keuangannya itu yang lemah. Permasalahan yang kedua yaitu permasalahan pada perubahan iklim yang mendukung perkembangan hama. Masalah hama, penyakit yang menjadi tantangan utama dalam budidaya pertanian di bidangnya, misalnya seperti masalah pupuk dan kesuburan lahan. Hal itu terjadi karena perubahan iklim sangat mendukung perkembangan hama. Patogen dan gulma berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, penggunaan pestisida yang menjadi bagian integrated farming system menjadi penting peranannya. Masalah yang ketiga yaitu tentang masih rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan teknologi dapat menghambat kemajuan di bidang pertanian. Kemajuan yang membangun dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. Apabila tidak ada perubahan dalam bidang teknologi, maka pembangunan pertanian pun berhenti. Produksi terhenti, kenaikannya bahkan dapat menurun karena merosotnya kesuburan tanah atau kerusakan yang makin meningkat karena hama penyakit yang masih merajalela. Masalah yang keempat yaitu status dan luasan lahan. Status kepemilikan lahan khususnya di daerah pedesaan masih sangat belum optimal atau belum diurus dengan baik. Lahan pertanian yang ada di Indonesia sangatlah sempit dan terbagi-bagi ke dalam beberapa subsektor seperti perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Dan masalah yang kelima yaitu petani yang terpinggirkan. Maksud dari petani yang terpinggirkan ini adalah masih banyak petani yang tidak memiliki lahan pertanian dan hanya menjadi buruh tani. Hal ini yang menyebabkan petani yang ada di Indonesia tergolong miskin dan menjadi penyebab utama bangsa dikenal sebagai bangsa yang miskin. Dan masalah yang keenam, ada organisasi tani yang kurang berfungsi. Organisasi petani di Indonesia tidak seperti organisasi petani yang ada di Brazil yang begitu besar. Organisasi petani yang ada di Indonesia ini sangat kecil dan sederhana. Peralatan teknologi yang dimiliki organisasi petani masih juga sangat minim sekali. Hal ini terjadi karena manajemen organisasi petani di Indonesia tidak sehat dan lingkupnya pun tidak luas. Pada umumnya organisasi petani di Indonesia ini hanya bergerak pada koperasi benih. Selanjutnya yaitu mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan sektor pertanian nasional. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan sektor pertanian nasional yaitu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia di Indonesia cukup melimpah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tingginya penduduk di Indonesia dapat menjadi kekuatan dalam meningkatkan PDB Indonesia terutama melalui sektor pertanian. Nah, hal itu juga didukung dengan adanya sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat beragam dan juga sangat melimpah. Seperti banyaknya jenis tanaman dan buah-buahan. Selanjutnya yaitu kelemahan sektor pertanian nasional. Nah, kelemahan yang pertama yaitu pertanian Indonesia terutama masih berbasis lahan atau land
based agriculture. Hal ini dikarenakan sempitnya lahan pertanian yang ada di Indonesia yang menyebabkan kelemahan struktural utama yang diikuti oleh penguasaan teknologi yang rendah, akses terhadap permodalan dan informasi juga lemah. Kelemahan selanjutnya yaitu rendahnya pengelolaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan manajemen perusahaan yang rapuh. Hal tersebut dikarenakan karena minimnya pengetahuan mengenai manajemen pertanian dalam SDM di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu aspek kewirausahaan dari pengelolaannya juga masih lemah. Hal tersebut dalam pelaksanaannya hanya lebih didasarkan pada pengalaman dan perasaan daripada memikirkan pemikiran yang lugas dan rasional. Selanjutnya yaitu peluang sektor pertanian nasional. Peluang yang pertama yaitu arus investasi pertanian yang masuk ke dalam negeri akan menjadi semakin mudah dan diharapkan dapat menciptakan multiplier effect. Dalam hal ini yang lebih bisa dinikmati dan meningkatkan kesejahteraan petani kita. Dengan adanya investasi pertanian akan meningkatkan pendapatan per kapita maupun konsumsi masyarakat. Karena hal yang berkaitan tersebut maka dapat menciptakan multiplier effect. Peluang yang selanjutnya yaitu meningkatkan transfer of teknologi dari negara-negara maju akan menjadi lebih terbuka. Hal ini perlu memperoleh perhatian yang mendalam terkait dengan fungsi dan peran perguruan tinggi serta lembaga. Karena hal yang berkaitan tersebut maka dapat menciptakan multiplier effect. Peluang yang selanjutnya yaitu meningkatkan transfer of teknologi dari negara-negara maju akan menjadi lebih terbuka. Hal ini perlu memperoleh perhatian yang mendalam terkait dengan fungsi dan peran perguruan tinggi serta lembaga penelitian sebagai filternya. Nah, di Indonesia perlu meningkatkan penguasaan teknologi. Dari sekian banyak teknologi yang dikembangkan, kita harus dapat memilih teknologi mana saja yang memang cocok untuk dikembangkan di Indonesia. Karena jika tidak tepat teknologi yang akan dikembangkan, maka akan menjadi bumerang yang justru bisa merusak bahkan menghancurkan lahan pertanian. Selanjutnya yaitu mengenai hambatan atau tantangan sektor pertanian nasional. Hambatan yang pertama yaitu mengenai tingkat persaingan di antara sesama anggota negara ASEAN akan semakin ketat dan semakin tajam. Dalam hal ini, diversifikasi komoditas yang ditawarkan perlu memiliki kandungan lokal dengan sisi keunggulan, sehingga mampu mengimbangi konsumsi konsumen yang semakin tinggi dengan mengedepankan kandungan lokal dan juga keunggulannya. Dengan begitu, produk pertanian lokal tidak akan kalah saing dengan produk pertanian asing. Nah, selanjutnya yaitu dalam kaitannya dengan perdagangan, perimbangan ekspor-impor perlu lebih diseimbangkan. Seperti contoh, performa perimbangan yang baik ditunjukkan oleh negara Singapura. Impor bahan baku yang berasal dari Indonesia dilakukan untuk benar-benar menghidupkan sektor industri Singapura yang pada gilirannya diversifikasi produk hasil industrinya, kemudian oleh Singapura akan diekspor kembali.